Hai hai hai, Annyeong Cinggu. Welcome back to my YouTube channel Cinggu Borneo. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Terus like, comment, subscribe-nya. Gomawo Cinggu. Hello Cinggu, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget kayaknya saya nggak bikin video karena kesibukan dan ada beberapa saya bingung gitu deh harus review apa, sempat kehilangan ide-ide. Tapi hari ini di video kali ini saya bakal review drama terbaru yang lagi booming banget, dan ini adalah drama yang paling banyak diperbincangkan para pencinta drakor, dan bahkan saya dengar itu bahwa drama ini juga banyak dibicarakan oleh para pembisnis muda saat ini. Siapa yang nggak tahu dengan drama yang satu ini, drama Startup. Ini adalah drama terbaru yang luar biasa boomingnya. Jadi jangan lupa buat tonton terus video saya sampai selesai. Yang belum nonton Startup, ini adalah spoiler dari. Nah, di drama Startup ini review saya ya, review singkat saya tentang drama Startup. Drama Startup ini tayang di 17 Oktober 2020 dan berakhir di 6 Desember 2020. Nah, di TVN. Jadi Startup ini diperankan oleh 4 pemeran utamanya. Itu ada Nam Jo Hyuk yang menjadi Nam Dosan, kemudian ada Kim Son Ho itu yang memerankan Han Ji Pyong, dan ada Bae Suzy yang memerankan Dalmi, dan ada In Jae yang diperankan oleh Kang Hana. Nah, di sini itu udah banyak banget tim-timan gitu, tim Han Ji Pyong dan tim Nam Dosan. Dan sejujurnya saya waktu nonton drama ini dari episode 1 sampai episode 9 itu saya belum menetapkan saya tim siapa, karena menurut saya dua-duanya memang oke banget. Jadi saya bingung mau pilih yang mana kalau saya jadi Dalmi. Jadi setelah lewat dari episode 9, sekitar episode 11 saya udah menentukan bahwa saya adalah tim Han Ji Pyong. Jadi saya adalah tim si anak baik. Kenapa saya memilih Han Ji Pyong? Menurut saya itu adalah bukan karena surat cintanya kepada surat pertemanannya itu kepada Dalmi, tapi karena proses hidupnya. Nah, Startup ini sendiri kan itu bercerita tentang bisnis rintisan. Jadi di sini kita bisa mempelajari tentang bagaimana bisnis rintisan itu di Korea. Jadi di Korea Selatan sendiri pemerintahnya itu sangat mendukung sekali dengan bisnis rintisan. Nah, di sini pun dilihatkan bahwa adanya seperti di sandbox ini yang tempat mereka mencari mimpi mereka untuk bisa membangun bisnis rintisan. Itu sendiri kan di Korea itu sandbox itu merupakan gambaran seperti Silicon Valley. Nah, di situ adalah tempat di mana mereka itu mengejar mendapatkan sponsor untuk membangun bisnis mereka. Nah, di sini sendiri itu saya melihat pembelajaran tentang bagaimana cara berbisnis dan bagaimana Anda memulai suatu bisnis. Menurut saya drama ini recommended banget buat para pembisnis. Bagi kalian yang mau memulai sebuah bisnis, di mana Startup sendiri itu mengajarkan banyak hal. Nah, selain bagaimana pembelajaran bisnisnya itu, menurut saya ada cerita lain di sini, cerita cinta mereka, cintanya si Bae Suzy sendiri di masa kecilnya yang yang mengalami broken home. Ibunya meninggalkan ayahnya karena ayahnya sendiri itu berhenti bekerja dan ingin mengejar mimpinya, memulai suatu bisnis juga, mengubah sebuah dunia, kata papanya si Dalmi. Nah, di sini itu kisah cintanya Dalmi bermula di sebuah surat yang dikirimkan oleh Han Ji Pyong
Saat itu dia memakai nama Namdosan melihat dari sebuah koran, dan Han Ji Pyong dan Hemoni, neneknya si Dalmi itu berusaha untuk menghibur Dalmi di saat ditinggalkan oleh mamanya. Di sini bercerita tentang bagaimana mereka itu berteman hanya melalui surat. Dan surat dari Han Ji Pyong sendiri itu sangat menghibur Dalmi. Nah, setelah mereka tumbuh dewasa, sudah terpisah, tidak pernah surat-suratan lagi. Nah, di sini Han Ji Pyong sendiri bertemu dengan Dalmi, melihat Dalmi itu di sebuah seminar, yang dihadiri oleh Dalmi, dan di situ pun ada Inje, kakaknya Dalmi yang meninggalkan Dalmi semasa kecil. Jadi di sini sendiri bagaimana teman-teman melihat bahwa startup itu bercerita tentang kisah cinta mereka itu dibicarakan di berbagai sosial media seperti Facebook, Instagram. Nah, saya lihat di situ adanya Namdosan yang namanya dipakai oleh Han Ji Pyong untuk menghibur Dalmi. Nah, nama si Namdosan itu dipakai Han Ji Pyong karena dia tidak ingin menggunakan namanya sendiri di sebuah surat itu. Jadi dia menggunakan nama Namdosan yang dilihatnya dari sebuah koran saat Namdosan memenangi Olimpiade Matematika di waktu dia berumur berapa? Saya lupa umurnya, tapi sekitar SMP atau SD gitu kan. Nah, dia memakai nama Namdosan untuk menghibur Dalmi melalui surat-suratnya. Nah, di sini sendiri Han Ji Pyong itu diminta oleh neneknya Dalmi kan. Jadi setelah mereka besar itu mereka bertemu, bukan bertemu sih, awalnya kan si Han Ji Pyong melihat Dalmi, dia teringat nama Dalmi, bahwa dia pernah menulis surat untuk Dalmi. Dan dari seminar itu, di Science Box itu, akhirnya si Han Ji Pyong itu mengikuti Dalmi, dan dia melihat bahwa si Dalmi itu menemui Hyeomoni, neneknya Dalmi, dan dia merasa kaget banget karena nenek Dalmi itu berperan besar dalam kesuksesannya Han Ji Pyong, terutama di saat Han Ji Pyong sudah tidak tinggal di panti asuhan dan tidak ada tempat tinggal. Nenek Dalmi itu yang membantu Han Ji Pyong sendiri dan memberikan tempat tinggal. Jadi Han Ji Pyong itu merasa bahwa dirinya itu berhutang budi kepada neneknya Dalmi. Nah, singkat cerita, si Dalmi bertemu Namdosan karena Namdosan diminta Han Ji Pyong untuk bertemu Dalmi, untuk berpura-pura bahwa dia adalah Namdosan yang dulu menulis surat untuk Dalmi di sebuah acara yang diminta Inje untuk datang. Nah, di situ Namdosan akhirnya bertemu dengan Dalmi, dan mereka awalnya Dalmi mengira Namdosan itu adalah Namdosan yang dulu menulis surat untuknya. Waduh, di sini itu gimana ya? Namdosan sendiri sih memang tidak bersalah karena yang meminta kan memang Han Ji Pyong. Tapi di sisi lain itu Han Ji Pyong pun meminta Namdosan untuk mengakhiri hubungan itu malam itu juga di pertemuan pertama Namdosan dan Dalmi itu, untuk mengaku bahwa Namdosan mempunyai pacar dan tidak mempunyai hubungan lagi dengan Dalmi. Saya sih melihat di sini bahwa Namdosan memang merupakan sosok yang menurut saya itu ada kesedihan di hidupnya, karena di saat dia mengikuti Olimpiade Matematika itu dulu itu dia ternyata dari beberapa soal yang dikerjakannya, satu soal itu dia merasa menyontek. Nah, dan dia memenangkan itu tuh tidak murni menurutnya. Jadi ada kesedihan dia menghancurkan hati orang tuanya. Melihat kehidupan Namdosan memang sangat menyedihkan. Tapi menurut saya kehidupan Han Ji Pyong sendiri itu tidak kalah menyedihkan, karena dia adalah seorang yatim piatu yang bisa sukses dengan rintisannya, dengan usahanya, dengan bisnisnya.
Jadi menurut saya ceritanya di sini bagi tim Namdosan dan tim Han Ji Pyong, mereka sih punya apa sih namanya, pandangan-pandangan sendiri ya menurut saya. Kenapa harus memilih Namdosan dan kenapa harus memilih Han Ji Pyong. Oke, Cinggu. Jadi setelah beberapa tahun bukan beberapa tahun sih, akhirnya mereka itu sukses di bisnis rintisan, tapi sayangnya mereka tertipu oleh yang mereka yang ingin ini Samsung Tech ini yang miliknya Namdosan dan Dalmi ini ingin pindah ke Amerika, dibeli oleh perusahaan Amerika. Tapi sayangnya mereka tertipu bahwa yang ternyata yang dihargai mereka seharga 3 miliar itu hanya 3 teman Namdosan ini yang memang sebagai pembuat aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah, pembuat rancangan-rancangan bisnis mereka itu. Sedangkan Dalmi dan CEO-nya sendiri dan tim hukumnya ini tidak diminta mereka lagi untuk bekerja kepada mereka bersama-sama di Amerika. Nah, di sini pun akhirnya si Namdosan harus pergi ke Amerika karena sudah menandatangani kontrak itu, dan kemudian Dalmi pun memutuskan hubungannya dengan Namdosan. Nah, tapi yang di sini yang saya sayangkan, apa yang dikerjakan Han Ji Pyong selama 3 tahun ditinggal Namdosan, dia tidak menyatakan cintanya, mengejar cintanya kepada Dalmi. Padahal kan mereka selalu bertemu di Sandbox. Nah, inilah yang membuat saya bingung sampai saat ini, apa yang dikerjakan Han Ji Pyong itu selama 3 tahun. Tapi saya tetap tim Han Ji Pyong, oke? Jadi, kenapa saya tim Han Ji Pyong? Jadi di sini itu saya terinspirasi dari kisah Han Ji Pyong dan Hyomoni. Kisahnya sangat menyentuh. Jadi saya nggak mau spoiler terlalu banyak deh, karena teman-teman yang belum nonton harus nonton Startup. Karena menurut saya drama ini keren. Bagi tim-timan gitu nggak usah menyerang secara personal menurut saya. Jadi nggak usah nyerang Nam Jo Hyuk secara pribadi di kolom-kolom komentarnya, karena kasihan juga kan bahwa itu hanya drama, hanya syuting, hanya peran mereka aja, dan berarti mereka sukses melakukan peran mereka. Jadi teman-teman yang belum nonton wajib coba nonton Startup, jangan ragu, jangan bosan di awal-awal, harus nonton sampai akhir. Karena menurut saya banyak pelajaran bisnisnya, banyak pelajaran cintanya juga. Oke, Cinggu. Nah, itu dia review singkat saya tentang drama Startup yang sedang booming. Jadi untuk video kali ini terima kasih udah nonton sampai habis ya, Cinggu. Saya minta like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan jangan lupa share buat teman-teman yang suka nonton drama-drama Korea. Saya akan terus kasih review-review lain, drama-drama lainnya. Oke, Cinggu, thank you. Gomawo.